sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi segenap jemaat Tuhan. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, majelis jemaat menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Walaupun beribadah di rumah masing-masing, kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Adapun tema ibadah kita minggu ini yaitu milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang akan dilayani oleh Pendeta Yohana Nguru. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat yang pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyi Kidung Keesaan 5 bait yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Amin, amin, amin. Sejahteralah kamu sekalian yang ada di dalam Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan nas pembimbing pada minggu keempat yang berkata demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Demikian bacaan nas pembimbing. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan bersama dari PKJ 14 bait yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita
bersama-sama menghadap hadirat Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan bersama dari KK 69 bait yang pertama. Di hadapan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di hadapan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus, kami beritakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Demikian berita anugerah Allah. Mari kita sambut berita anugerah Allah dengan memuji Tuhan dari KK 96 bait yang pertama. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sesuai yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru. Mari kita sambut petunjuk hidup baru dengan bersama-sama memuji Tuhan dari KK 106 bait yang pertama. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau sangat mengasihani kami. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami hendak membaca Mazmur dan membaca bagian Alkitab yang akan menjadi bagian untuk kami renungkan pada saat ini. Berkati kami agar kami sungguh-sungguh dapat meneladani pribadi-Mu melalui kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 78, ayat yang 1 sampai dengan yang keempat, dan kita akan membacanya secara berbalasan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan Mazmur. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sesuai dengan kalender gerejawi PGI terdapat dalam Filipi pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Haleluya.
Salam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua tetap berada dalam kabar yang penuh sukacita, damai sejahtera, karena kita bersyukur bahwa apapun kondisi kita sampai pada saat ini, kita masih tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan untuk kita pada hari ini, hari Minggu, di minggu yang keempat pada saat ini adalah milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bila kita mendengar tema ini tentunya sangat mudah untuk kita pahami. Ya, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Secara iman, kita paham apabila kita diperhadapkan dengan pilihan, tentu kita sudah dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Kristus, dan mana yang tidak berkenan kepadanya. Kalau kita bisa memilih, tentu kita memilih, memutuskan untuk memiliki perasaan, pikiran yang seperti Kristus. Karena kita paham bahwa pilihan inilah yang baik, yang dikehendaki Allah. Secara iman, itu pemahaman kita. Tetapi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, namun dalam prakteknya tentu sangatlah sulit untuk kita lakukan. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, maka kita dituntut untuk memiliki sikap baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita sungguh-sungguh meneladani Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi untuk merendahkan diri seperti Kristus. Karena kondisi pada waktu itu, kondisi di Filipi, di mana sebagian besar masih hidup dalam kekafiran. Karena itu bagi jemaat di sana memiliki teladan Kristus itu sangat penting untuk menjadi dasar mereka hidup sebagai jemaat, sebagai gereja. Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi untuk merendahkan diri seperti Kristus atau hidup rendah hati. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi peduli dengan sesama. Ada 3 alasan mengapa Rasul Paulus harus menasehati jemaat Filipi agar mengikuti teladan Kristus, baik melalui pikiran dan perasaan sesuai dengan tema perenungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, dalam Kristus, karena dalam Kristus terdapat segala nasihat yang menuju kepada kesatuan, bukan perpecahan. Karena Kristus tidak menghendaki perpecahan jemaat atau gereja. Artinya setiap jemaat yang mendengar dan melakukan nasihat Paulus pasti akan hidup rendah hati, tidak ego, selalu memiliki kerinduan untuk sehati sepikir serta satu tujuan, untuk bersama mengutamakan Kristus yang mereka layani. Melalui pikiran dan perasaan peduli terhadap orang lain, memiliki pikiran dan perasaan yang sungguh-sungguh menentang perpecahan, mempunyai prinsip mengalah, bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menang. Mengalah supaya tidak terjadi perpecahan. Bagian yang kedua, mereka yang telah mengenal berkat kasih Allah wajib mewujudkannya terhadap orang lain tanpa pilih kasih. Karena seperti itulah kasih Kristus, kasih yang sempurna. Sehingga Rasul Paulus memiliki alasan. Karena jemaat Filipi sudah mengenal akan kasih Allah. Sudah menikmati berkat Allah. Menikmati kasih Allah. Sehingga jemaat wajib mewujudkannya terhadap orang lain.
Apabila dasar dari segalanya adalah kasih, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain atau tidak memendam kesalahan orang lain, percaya akan segala sesuatu. Itulah pemahaman kasih. Bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Jemaat di Filipi wajib untuk memberlakukan kasih itu terhadap sesama karena telah terlebih dahulu dikasihi Allah. Apabila jemaat meneladani kasih Kristus, maka jemaat akan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Inilah dasar yang kuat bagi persatuan jemaat atau gereja sebagai tubuh Kristus. Tidak sebaliknya, apabila tidak didasari kasih Kristus, yang ada adalah kehancuran. Karena ada kesombongan, egois, iri hati, dendam, yang terjadi adalah perpecahan. Dan perpecahan tidak dikehendaki oleh Kristus. Karena kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau tidak memiliki sifat kasih, maka jemaat itu dikatakan belum mengenal Allah. Oleh karena itu jemaat yang sudah menikmati kasih Allah wajib untuk memiliki kasih dan mempraktekkan kasih Allah itu di dalam kehidupan mereka. Karena Allah adalah kasih, maka mereka harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah. Pikiran dan perasaan Kristus yang menjadi dasar. Pikiran dan perasaan seperti Kristus karena Allah adalah kasih. Bandingkan dalam 1 Korintus 4 ayat 7 sampai 21. Dan kasih itu kasih Allah bagi Rasul Paulus telah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan juga menyertai dengan berkat-berkatnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah adalah Allah yang maha tinggi, yang rela turun ke dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba walaupun dia sesungguhnya adalah Allah. Pemulihan sesungguhnya datang hanya melalui kerendahan hati, sehingga kita telah terlebih dahulu dikasihi Allah. Oleh karena itu baik jemaat Filipi maupun kita, Rasul Paulus menasehati dalam suratnya yang menjadi bagian dasar perenungan untuk kita pada saat ini. Bahwa kita telah terlebih dahulu dikasihi Allah, maka kasih itu wajib terpraktekkan dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Pemuliaan sesungguhnya hanya datang melalui kerendahan hati. Jemaat harus belajar untuk rendah hati. Karena Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Semua bagian yang ketiga adalah, atau alasan yang ketiga adalah orang percaya memiliki roh yang sama. Oleh karena itu wajib bersatu dalam satu roh yang berdiam dalam hati setiap orang percaya. Yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang berdiam dalam setiap hati orang percaya. Untuk menggerakkan setiap hati orang percaya. Sehingga semua ini akan menjadi suatu sukacita yang besar bagi pelayan Rasul Paulus apabila jemaat yang mendengarkan melakukan nasihatnya. Karena nama Kristus yang dia layanilah yang dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Filipi maupun kita semua sebagai jemaat-jemaat masa kini. Secara khusus sebagai jemaat Pok Pelita. Ini kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai jemaat Pok, dalam gerakan ekumenis kita wajib untuk memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Saling peduli, saling mengasihi. Justru di tengah situasi-situasi yang semakin sulit sampai pada saat ini kita belajar untuk bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk saling bersama-sama berbagi dan saling melengkapi. Karena apa? Karena kita pun telah terlebih dahulu menikmati berkat-berkat Allah
di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teladan melalui pikiran dan perasaan seperti Kristus yang kita layani, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam pribadi kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Kita saling mengasihi, karena kita semua dipanggil untuk saling melayani, saling mengasihi, saling berbagi, saling peduli. Kita hadir di sini memenuhi panggilan Allah untuk menjadi penyalur berkat Tuhan bagi sesama dimanapun saja kita berada. Semuanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan akan mampu kita lakukan apabila kita satu sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. Kita bersatu untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita satu dalam roh yang menggerakkan hati dan pikiran kita. Yang menggerakkan jemaat di Filipi maupun menggerakkan kita semua sebagai gereja, sebagai jemaat masa kini. Untuk terus meneladani Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita yang sungguh-sungguh berakar di dalam Yesus Kristus. Kita percaya sebagaimana pembacaan nas pembimbing bahwa ada upah yang disediakan bagi siapa yang mengikuti teladan Kristus. Kita akan menjadi, dengan demikian, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang menang, yang diakui Bapa untuk menjadi bagian, untuk menikmati kerajaan kekal di surga yang disediakan. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus mengerjakan keselamatan melalui meneladani pikiran dan perasaan seperti Kristus. Biarlah firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh dapat kita pahami dan terlebih mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan dengan memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 54 bait yang keempat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman, bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan kita. Dan sebelum memberi persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji PKJ 264, bait yang pertama,
apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Segala puji dan hormat kami naikkan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih dan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga bisa kami nikmati hingga hari ini. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami, hari ini kami dapat memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini, agar dapat menjadi berkat buat pelayanan di gerejamu, khususnya di gereja Pok Pelita ini, serta ajarkan kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini kami masih tetap terpelihara dalam kemurahan-Mu. Berkati kami. Mungkin ada di antara kami yang boleh bersuka cita karena bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan maupun berbagai sukacita lainnya yang jemaat-Mu alami. Kami percaya bahwa sumber sukacita itu adalah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkarya di dalam sukacita yang dinikmati oleh jemaat-jemaat-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami teringat akan jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin sedang berduka. Tuhan beri kekuatan serta penghiburan ketika Tuhan berkenan memanggil saudara yang mereka kasihi. Ataupun mereka yang mungkin memiliki pergumulan, mereka yang berada dalam keadaan putus asa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap keluh kesah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berkati jemaat-jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, lemah tubuh, pemulihan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Tuhan berkati untuk yang sakit, pemulihan, ataupun dalam berbagai macam pergumulan, baik secara pribadi maupun keluarga. Biarlah Tuhan terus berkarya. Berkati untuk Bapak Pendeta Jemaat secara pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan, beserta istri dan anak-anak. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan untuk terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa berkati majelis BPJ Koster maupun tata usaha, pengurus komisi kategorial dan non-kategorial, segala program-program pelayanan yang sudah terrealisasi maupun masih dalam taraf perencanaan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkarya juga untuk setiap semua yang terlibat di dalam pelayanan, berkati setiap sarana prasarana yang dipergunakan. Tuhan berkarya melalui pelayanan yang dilakukan setiap jemaat-jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan jodoh, yang bergumul dengan keturunan, yang bergumul dalam mencari pekerjaan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Bahkan banyak yang berdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan ada dan berkarya mendengar setiap pergumulan kami umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki kasih seperti kasih Kristus yang sabar, yang tetap setia untuk menanti jawaban pasti dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan seperti negara-negara yang lain, negara kami Indonesia pun sedang bergumul dengan dampak COVID-19 yang terus dihadapi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala dampak yang terjadi, baik dampak ekonomi maupun yang lainnya Tuhan, kami percaya ada dalam sepengetahuan-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, ajarlah kami terus percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kami, rancangan Tuhan tetap menjadi rancangan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ajarlah kami bijaksana menanggapi segala situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Yang dihadapi kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk kami lebih bijaksana, kami lebih berhikmat mengambil sisi positif dari kejadian yang kami alami pada saat ini. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa berkati untuk para dokter, tenaga medis yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk merawat setiap pasien-pasien yang sedang sakit
tak karena berdampak virus COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan, oleh karena itu pakai kehidupan mereka. Program-program pelayan jemaat-Mu Pelita, program pembangunan, maupun program apapun Tuhan yang ada di jemaat, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan rencana kami dalam segala apapun rencana kami yang ada dalam program maupun yang tidak terduga oleh kami. Kami percaya ada dalam penyertaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sempurnakan doa kami pada saat ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan pada saat ini dengan memuji Tuhan bersama dari KK 736 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi-saksi baginya di tempat dimanapun saudara-saudari berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti